ayyuhal muslimun inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, para ikhwan kaum muslimin dan teman yang dirahmati Allah. Lebih dulu mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat masing-masing kita melanjutkan proses perjalanan hidup. Entah kapan akan berakhir, Allah yang tahu. Cuma kita harapkan semoga kesempatan dan peluang yang masih berikan Allah kepada kita dapat kita manfaatkan dengan kegiatan amaliyah untuk menambah isi pundi amal kita yang kita mau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita cermati saat ini di mana-mana ada bencana alam, tidak sifatnya daerah tapi sudah ke negara. Bentuknya macam-macam. Ada banjir besar, banjir bandang, ada angin tornado, angin puting beliung, gempa bumi yang dahsyat, dan sebagainya dan sebagainya. Ini merupakan fenomena alam. Tapi fenomena ini kalau kita coba melihat dari segi ajaran agama kita, ini musibah memang. Musibah dari Allah. Di balik itu juga ada semacam peringatan. Coba kalau kita lihat misalnya yang tidak pernah dijamah oleh bencana banjir, angin kencang, itu Ka'bah sudah berapa kali itu. Di Madinah banjir juga misalnya. Di negara di daerah yang di situ dilahirkan, dimunculkan Allah, para rasulnya, daerah Timur Tengah. Di samping musibah cobaan apa? Peringatan agar manusia itu paham bahwa di atas kekuasaannya ada kekuasaan yang maha besar, yakni Allah. Seharusnya semakin maju kehidupan manusia, Allah akan semakin maju memperlihatkan cobaannya. Coba kalau kita lihat, semakin maju ilmu kedokteran misalnya, semakin muncul penyakit-penyakit baru yang susah dideteksi oleh para ahli misalnya. Allah memperlihatkan bahwa ya di atas kekuasaan manusia. Bagi orang mukmin bertambah imannya. Di samping musibah tadi sudah Khatib katakan,
peringatan kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Rum ayat 40 itu, kata Allah, dikatakan oleh Allah, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan, kehancuran di darat, di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Jelas. Jadi bencana itu disebabkan oleh diantaranya ulah tangan manusia. Bisa mungkin dia sendiri yang membuat bencana, juga karena kesalahan yang dilakukan. Kan Allah tidak katakan tadi, misalnya terjadi bencana ekologi besar, kerusakan alam segala macam, banjir bandang segala macam, disebabkan oleh mengganasnya raja hutan di hutan dah. Allah mengatakan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak memperhatikan masalah ekologi lingkungan. Dibabat habis hutannya, serakah tamak. Ini kan persoalan. Allah peringatkan. Juga kesalahan-kesalahan manusia. Allah beri peringatan. Kedurhakaan, kezaliman, macam-macam kemungkaran. Allah beri peringatan. Alhamdulillah, untuk daerah kita, alhamdulillah, jemaah yang berbahagia, walaupun ada juga bencana ya, tapi tidak separah apa yang diderita oleh bangsa lain, saudara kita yang lain. Kita syukur kepada Allah, mudah-mudahan dihindarkan. Bagaimana cara mencarikan solusi? Tadi Katib membaca ayat dalam surah Al-Baqarah 186. Ayat ini memang persoalan kaifiat doa, bagaimana cara kita berdoa ya. Kata Allah, apabila bertanya kepada engkau umatku tentang aku, tentang posisi aku, Pak ini qarib, katakan kepada mereka, aku ini dekat. Qarib itu sangat dekat, itu bahasa Arab. Beda dengan korbun dekat juga, tapi kalau qarib sangat dekat. Sangat dekat kata Allah. Puji da'watad da'i sadaan. Aku akan kabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku dengan catatan, dengan syarat dia benar-benar dia jalankan segenap kewajibannya kepadaku dan beriman benar-benar denganku, la'allahum yarsudun, semoga mereka menjadi orang cerdas. Luar biasa ayatnya itu. Tapi la'allahum, mudah-mudahan tidak otomatis itu. Setiap kalimat la'alla dalam Quran itu bukan otomatis, harus dengan perjuangan. Sama dengan la'allakum tattaqun itu. Semoga kamu dengan puasa terjadi takwa, otomatis tidak. Tidak semua orang puasa jadi takwa, sebab katanya la'alla, mudah-mudahan saja. Karena memerlukan perjuangan, begitu juga ini. Mudah-mudahan mereka menjadi orang cerdas. Jadi apa? Tugas kita yang pertama tentu menyadari kelemahan kita selama ini. Salah, dosa, kekhilafan, kita akui kepada Allah, kita salah. Yang kedua apa? Doa. Itu tadi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
terhindar dari segala bentuk bencana itu. Tiada hari tanpa bencana. Coba buka YouTube itu. Buka bencana di China, buka ini bencana di Amerika, buka ini bencana di Arab Saudi, buka ini bencana di Emirat Arab, Dubai, negara yang sudah mulai ini. Tapi dikasih peringatan oleh kita sadari. Yang kedua tadi apa? Kita doa. Tapi doa itu kan tidak segampang itu. Ada syaratnya. Kalau kita lihat yang pertama, doa itu jangan sampai suaranya mengeras, apalagi melengking ya. Coba yang tadi dikatakan, ayat ini turunkan sewaktu perang Khaybar. Ini asbabun nuzul, di mana Rasulullah mendengar para sahabat mendoa dalam perang itu apa? Dengan suara yang tinggi, irtifa. Ya, meninggi suaranya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah ya dalam hadis itu, rendahkanlah suaramu. Sebab kamu meminta kepada orang yang bukan peka, Allah tuh mendengar. Kamu meminta kepada bukan orang jauh, Allah itu dekat. Itu tadi. Kenapa dikeras-kerasin? Jadi yang pertama, mendoa itu tidaklah dengan suara yang sederhana, apalagi kalau doa sendirian. Biasanya itu kata hati, lebih khusyuk. Itu yang pertama dalam ayat tadi, karena itu sebabnya ya turun ayat itu. Yang kedua, apa syaratnya? Penuhi segala kewajiban kita kepada Allah. Ini kita sudah di upgrade sebulan Ramadan. Ini artinya apa? Sudah ada aset spiritual kita yang luar biasa. Motivasi beribadah bertambah. Kan begitu. Di Ramadan itu kan tidak hanya wajib-wajib saja kita kerjakan, yang sunnah juga. Nah, sekarang bagaimana? Timbul pertanyaan. Kan gitu. Jadi motivasi beribadah kita sudah dikasih apa namanya ya, aset spiritual dari Ramadan itu. Motivasi beribadah menjadi tinggi. Falyu'minu bi, kata Allah. Dan yang kedua apa? Tidak hanya ibadah yang ditingkatkan, yang diikhlaskan juga iman kepada Allah. Falyu'minu bi, benar-benar beriman denganku. Ini yakin juga kita, iman kita sudah ditempa atau namanya ya, di-upgrade di Ramadan lalu, sehingga kita punya keimanan yang baik, siap menghadapi berbagai tantangan dan problema kehidupan, berbagai tantangan hidup. Karena bagaimanapun hidup ini tidak akan lepas dari kemudahan dan kesulitan. Inna ma'usri yusran, inna ma'usri yusran, kata Allah. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kelapangan, di dalam kelapangan ada kesulitan. Silih berganti, itu hidup. Muslimin, jamaah iman yang dalam jalan itu beriman, tingkatkan keyakinan dalam rangka mendoa tadi. Kan itu syarat tadi. Kalau ini sudah ada, kata Allah, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang-orang yang cerdas. La'allahum yarsudun. Itu tentu di sini pemahamannya adalah cerdas yang agak komprehensif, yang agak lengkap. Kecerdasan spiritual, agama cerdas, kecerdasan emosional, bisa mengendalikan marah. Banyak bentuk kecerdasan itu. Ada kecerdasan intelektual, otaknya brilian. Ada kecerdasan moral,
mu'aflahnya. Dan juga ada kecerdasan di dalam kehidupan sosial. Hablum minan nasnya bagus. Ini yang kita harapkan jamaah. Mudah-mudahan dengan cara kita itu menjadi orang yang tanggap bencana, ya kan? Orang yang bisa menghadapi berbagai tantangan hidup termasuk bencana, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas tadi, cerdas dalam memahami persoalan dalam kehidupan ini. Tafadhalu ya ulil albab la'allakum turhamun. Mm-hmm.